Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galimosodo Software Tutorial, channel yang akan membahas tentang tutorial software komputer, salah satunya yaitu bahasa pemrograman Visual Basic Net. Di channel ini kita akan membahas mulai dasar dari pemrograman Visual Basic Net sampai nanti menjadi sebuah aplikasi. Bagi teman-teman yang masih kuliah atau sekolah yang sedang belajar tentang pemrograman Visual Basic Net, tidak ada salahnya untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman dari dasar sampai menjadi sebuah aplikasi. Mungkin juga untuk bagi teman-teman yang sedang belajar pemrograman, untuk itu bisa mensubscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang cara memberi perintah atau kode yang disebut event di bahasa pemrograman Visual Basic Net. Untuk itu, kita langsung saja mempraktekannya di Visual Basic Net. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang properti dalam objek di Visual Basic Net. Untuk video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memberi perintah atau kode dalam Visual Basic Net, atau yang sering disebut dengan event. Untuk langkah pertama, kita akan membuat sebuah objek dalam formnya. Kita membuat label dulu ya. Kita akan membuat label. Label ini kita beri nama label 1 saja, tidak masalah ya. Kita auto size-nya kita rubah supaya ukurannya bisa kita rubah. Auto size, kita cari properti auto size. Ya, ini ya auto size, kita ganti false, kita rubah, kita perbesar formnya. Ini kita beri warna supaya nanti kelihatan ya. Kita beri warna ini ya. Nah, terus ini tulisan teksnya kita hilangkan dulu. Tulisan di teksnya ini kita hilangkan. Teks ya, ini kita hilangkan dulu. Sudah hilang. Nah, sekarang kita berikan tombol button ya. Tombol button ini adalah sebuah tombol untuk kita isi perintah. Button ini kita beri nama tombol. Kita beri nama tombol perintah. Tombol perintah. Jadi ini nanti di tombol ini kita akan beri perintah. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik 2 kali saja tombol ini. Ya, di sini akan muncul sebuah tempat untuk mengisikan sebuah perintah atau kode ya. Di sini saat kita klik tadi ini kita muncul tulisan di sini private sub button click. Ini maksudnya adalah kita memberi perintah di dalam antara private sub dan end sub ini ya. Jadi kita memberi perintah di antara dua tulisan ini. Dan nanti kita menulisnya di sini ya, di tengah-tengah sini. Nah, maksudnya button klik ini apa? Nah, inilah yang disebut dengan event ya. Jadi button klik itu adalah perintah atau kode yang kita berikan pada objek ini nanti dijalankan saat kita klik. Di sini kan ada tulisan klik. Jadi saat objek ini kita klik, dia akan menjalankan perintah kita. Tergantung kita memberi perintah apa pada objek tersebut. Kita coba misalnya saat kita klik, ini nanti muncul tulisan di label 3. Ini muncul tulisan misalnya Indonesia Raya misalnya ya. Misalnya di sini nanti saat kita klik di sini muncul Indonesia Raya. Nah, kita coba di sini nanti
muncul tulisan, kita tuliskan label 3 titik teks ya. Label 1 titik teks. Satu titik teks, muncul tulisan Indonesia Raya. Jadi maksudnya kode ini adalah saat kita mengklik button satu klik, jadi saat button satu itu ini ya, ini kan tombol ini namanya kan button satu ya. Kalau kita cari namanya di sini kan ini namanya button satu. Button satu eventnya namanya adalah klik, dari klik ini namanya event. Untuk mengetahui bahwa ini event klik, kita lihat di sini ya. Ini kan ada klik ya, ini namanya event. Event itu adalah peristiwa atau kejadian yang diterima oleh suatu objek. Jadi objek ini eventnya adalah klik. Jadi saat objek ini menerima peristiwa atau kejadian di klik, maka kode yang ada di antara privat sub dan end sub ini akan dijalankan. Klik. Nah, selain event klik ini sebenarnya masih banyak sekali ya. Kalau kita klik di sini, ini banyak sekali event-event ini ya. Nah, ini ada event auto setting ini apabila terjadi perubahan pada ukuran. Back color change ini apabila terjadi perubahan pada warna background ya, warna belakang color ini. Back belakang color warna change itu perubahan. Nah, karena tombol button ini atau objek button ini yang sering digunakan adalah klik ya. Tentu kita tidak mungkin membahas sebanyak ini ya. Mungkin teman-teman bisa nanti membahas satu persatu. Tapi di sini saya yang penting adalah mengerti sebuah konsep dari event. Jadi event klik ini yaitu tombol atau kode atau perintah itu akan dijalankan pada saat objek itu diklik. Intinya begitu ya. Kita coba praktekkan ya. Jadi di tombol button satu ini, eventnya klik ini, kita sudah kasih perintah label 1 titik teks sama dengan Indonesia Raya. Label 1 titik teks ini adalah objek ini ya. Ya, ini kan label 1. Namanya kita lihat di sini namanya label 1. Nah, ini ya. Berarti saat tombol perintah ini saya klik, maka di sini nanti muncul tulisan Indonesia Raya. Loh, mana yang menunjukkan bahwa ini kita beri perintah Indonesia Raya? Ya ini. Label 1 ini menunjukkan nama objek label ini. Teks itu menunjukkan properti dari objek ini. Bagi teman-teman yang belum paham tentang properti dalam suatu objek di Visual Basic, bisa melihat video saya sebelum-sebelumnya ya. Nanti linknya saya taruh di bawah di deskripsi video ini. Jadi maksudnya ini adalah button 1 atau objek button 1 ini saat diklik maka akan menjalankan atau memerintahkan pada Visual Basic untuk label 1 titik teksnya ini muncul tulisan Indonesia Raya. Kita coba kita jalankan. Nah, kita klik. Nah, muncul di sini tulisan Indonesia Raya. Paham ya maksudnya ya? Berarti saat kita klik di sini muncul tulisan Indonesia Raya karena kita kan sudah memberi perintah di sini. Label 1 titik teks sama dengan Indonesia Raya. Label 1 ini adalah nama dari objek ini, label 1. Teks ini adalah properti. Propertinya dari label ini. Teks adalah yang muncul di tulisan ini ya. Jadi Indonesia Raya muncul. Misalnya kalau kita ingin memberi kode lagi atau perintah lagi bisa. Misalnya kita ingin saat kita klik tombol ini, selain muncul tulisan Indonesia Raya, background warnanya ini juga berubah menjadi kuning misalnya. Kita coba saja. Kita coba ya. Untuk itu kita tambahkan di sini kode label 1
itu titik karena warnanya berubah, kita cari namanya back color ya. Ini ya, back color sama dengan color yellow. Ada kan? Kita cari color yellow ya. Color yellow kuning ini ya. Nah, coba kita jalankan. Jadi nanti karena kita sudah menambah kode di sini, tadi saat kita klik di sini, selain muncul tulisan Indonesia Raya, background warna ini juga akan berubah menjadi kuning. Kita coba. Ya, seperti ini ya. Dia langsung berubah menjadi kuning. Jadi, objek button satu ini saat kita klik, nama eventnya adalah klik ya. Saat kita klik, dia menjalankan perintah yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Untuk event klik ini. Nah, selanjutnya kita coba objek yang lain ya. Misalnya kita coba objek yang lain, text box. Text box kita kalau tombol button ini yang sering digunakan adalah klik. Kalau text box ini yang sering digunakan yaitu event namanya text change dan keypress. Ini yang sering digunakan nanti saat kita membuat aplikasi ya. Makanya di sini kita masih belajar dasar dulu supaya kita benar-benar paham nanti saat kita membutuhkan untuk membuat sebuah aplikasi ya. Yang cocok ini menggunakan event apa untuk menjalankan programnya atau perintahnya. Untuk ini misalnya kita nanti saat kita terjadi perubahan di teks ini, kode atau perintahnya itu akan dijalankan. Jadi untuk yang kedua ini kita belajar tentang event yang namanya text change. Teks itu teks, tulisan, change itu perubahan. Jadi kode atau perintah itu akan dijalankan apabila tulisan di dalam text box ini berubah. Kita langsung saja ke praktekkan ya. Kita klik 2 seperti tadi. Nah, ini kan dia muncul langsung text change. Karena event yang sering digunakan adalah text change dalam objek text box. Kalau button tadi klik, karena yang sering digunakan adalah klik. Kita coba, berarti ini maksudnya adalah saat terjadi perubahan tulisan di dalam objek text box 1. Text box 1 itu ini ya, objek ini ya namanya text box 1. Saat terjadi perubahan tulisan di text box 1, perintah yang ada di dalam private sub dan end sub ini akan dijalankan. Misalnya kita ingin nanti saat terjadi perubahan tulisan di sini, kita muncul tulisan di sini misalnya Garuda Pancasila misalnya. Kita coba di sini label 1 tag sama dengan Garuda Pancasila. Kita jalankan. Ya. Ini di sini belum ada tulisannya karena kita belum mengklik tombol ini ya. Di sini belum ada perubahan. Misalnya kita ketik angka A. Nah, di sini langsung muncul tulisannya. Kenapa? Karena yang tadi di sini belum ada tulisan, sekarang sudah berubah menjadi tulisan A. Makanya di sini perintah ini langsung dijalankan karena terjadi perubahan tulisan di text box ini. Seperti itu ya untuk event yang namanya text change. Untuk event selanjutnya yaitu yang sering digunakan pada objek text box ini yaitu namanya event keypress. Kita cari di sini yang namanya keypress. Keypress ya, ini kita klik aja. Nah, di sini sudah menuju event yang namanya keypress text box 1. Keypress ini artinya kita tekan keyboard ya.
Jadi perintah yang antara preset dan ensub di event keypress ini akan dijalankan saat kita menekan keyboard. Kita langsung praktekkan ya. Kita misalnya kita ingin saat kita menekan keyboard di sini akan muncul tulisan keyboard gitu ya. Nah, kita klik 2 tadi, kita cari yang keyboard sini. Nah, di sini keyboard kita itu mempunyai kode ASCII ya. Kode ASCII itu singkatannya American Standard Code for Information Interchange. Jadi di keyboard kita itu mempunyai kode ASCII, misalnya A kodasnya berapa, S itu kodasnya berapa. Nah, itu nanti saya akan bahas lebih lengkapnya di video saya selanjutnya yang khusus membahas tentang kode ASCII. Yang ini kita praktekkan, yang penting kita tahu konsepnya dulu. Jadi nanti di dashboard keypress ini, di event keypress ini, saya akan mencoba saat keypress atau keyboardnya kita tekan enter, maka perintah itu akan dijalankan. Kita langsung saja ya. If textbox 1 textbox 1 if keychar ya, keychar tadi sudah muncul kodenya ini ya, keychar masih proses ya, kita tunggu aja dulu. Nah, sudah tertutup ya, kita buka lagi di from 4 ya tadi ya, kita buka lagi. Tadi tertekan itu ya. Jadi kita buka lagi ini. Keypress, kita cari tadi keypress. Di sini kita cari keypress. Keypress ya. Jika titik keychar sama dengan CHR 13, then keypress then label 1 titik text sama dengan keyboard label 3 titik back color, label 1 titik back color sama dengan color blue. Kita cari color blue. If maksudnya kode ini adalah saat textbox, di dalam textbox itu kita tekan ini ya, if keychar ini jika kita tekan CHR 13 ini adalah kode enter ya. Jadi kode enter di dalam keyboard kita kode aslinya ada 13. Untuk yang lainnya misalnya huruf A, huruf B, angka 1 itu ada kode S-nya sendiri-sendiri ya. Itu akan kita bahas di video-video saya selanjutnya yang khusus membahas tentang kode ASCII. Di sini jadi jika kita tekan 13 ini tekan enter, maka label 1 titik text ini akan muncul tulisan keyboard dan backcolornya berubah menjadi biru and if. Nah, kode if then yang biru ini dan and if yang biru-biru ini itu adalah kode default dari Visual Basic Net ya, itu sudah default, jadi tidak bisa diapa-apakan. Struktur
kodenya sudah seperti itu. Struktur kodenya jika kita memakai if, maka nanti selanjutnya ada then dan ada elif. Nah, kode-kode ini, penggunaan rumus if dan elif ini, itu juga akan saya bahas di video saya selanjutnya, yaitu tentang penggunaan if dalam Visual Basic Net, atau biasanya yang disebut dengan pengkondisian atau percabangan. Itu akan kita bahas lebih lengkap di video-video saya selanjutnya. Untuk yang ini yang penting kita tahu maksudnya, kode ini yang artinya jika keyboard kita tekan enter, maka label 1 yang ini tadi ya, muncul tulisan keyboard dan warnanya menjadi biru. Sekarang kita coba. Ya, di sini ya kita klik, kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan keyboard dan warnanya sudah menjadi biru. Ya, seperti itu ya. Untuk event yang namanya keypress. Ya, untuk objektif text boxing yang sering digunakan adalah event yang namanya text change dan keypress. Untuk selanjutnya kita coba di object label ya. Object label di sini kita beri nama, labelnya ini label ya. Kita beri nama misalnya label gitu aja. Warnanya kita ubah supaya kelihatan ya. Colornya misalnya kita ganti warnanya ini ya, warnanya ini label ini. Kita rubah ukurannya saja biar kelihatan agak besar ya. Auto size-nya kita false. Label kita diganti label perintah. Di sini kita akan mengganti label perintah ya. Label perintah. Nah, di event untuk label ini juga bisa kita beri perintah ya. Meskipun yang sering kita gunakan adalah objek button atau objek button yang sering sekali kita beri perintah. Tapi label ini juga bisa kita beri perintah. Sekarang kita coba jadi begini nanti ya. Kita di label ini kita menggunakan event namanya mouse move. Mouse move itu adalah event saat kursor ini saya arahkan di atas objek ini, maka perintah itu akan dijalankan. Kita coba saja. Misalnya kursor ini saya akan taruh di atas objek ini. Ini nanti misalnya di sini akan muncul tulisan label perintah gitu aja ya. Kita coba. Kita klik 2, kita di sini kita cari yang namanya event mouse move. Ini ya, mouse. Ini ya, mouse move ya. Ini objek mouse move. Kita misalnya label 1 titik teks sama dengan label perintah. Coba kita jalankan ya. Kita taruh di atas ini ya. Nah, di sini sudah muncul perintah. Saat kita menaruh tadi di atas ini. Nah, sekarang kita mencoba event yang namanya mouse lift. Mouse lift itu yaitu saat ini kursor ini meninggalkan objek label ini, itu perintah akan dijalankan. Jadi saat kita tadi kursor ini kita taruh di atas ini akan muncul tulisan label perintah. Saat kursor ini meninggalkan ini, maka tulisan ini akan hilang. Kita coba seperti itu ya. Kita coba. Kita
kita klik 2. Di sini kita ganti eventnya namanya mouse-leaf. Di sini ya, mouse-leaf ini ya, berarti label 1.text sama dengan, nah ini tidak ada ya, kosong ya. Kita coba kita jalankan. Nah, ini muncul tulisan label perintah. Saat kita hilangkan, nah dia hilang. Saat kursor ini di atas, di sini nanti muncul tulisan label perintah. Kita coba, ya, kita hilang, kursornya kita pindah, hilang. Kita taruh di atas lagi, muncul. Kita pindah, hilang. Nah, seperti ini ya. Mouse-leaf itu perintah dijalankan saat ada di atas objek. Kalau mouse-leaf itu saat kursornya meninggalkan objek kosong ya, seperti ini. Untuk event selanjutnya yaitu kita mencoba di namanya di form ini ya. Ini kan objek form ini ya. Objek form ini juga bisa kita kasih perintah. Nah, yang sering digunakan ya di objek form ini yaitu namanya event namanya fromLoad ya, fromLoad. Kita coba kita klik formnya 2 kali ya, klik 2 kali. Di sini langsung muncul fromLoad. FromLoad yaitu perintah yang ada di antara private sub dan edge sub ini akan dijalankan saat pertama kali program dijalankan. Maksudnya program dijalankan itu bagaimana? Saat program dijalankan kita klik ini, kode itu langsung dijalankan. Kita coba misalnya saat kita jalankan pertama kali gini kan, kita jalankan di fromLoad-nya tadi kan masih kosong, belum ada perubahan. Misalnya kita ingin saat kita jalankan di textbox ini muncul tulisan selamat datang. Kita coba saja. Kita coba fromLoad di label 1.text sama dengan selamat datang. Kita coba kita jalankan ya. Nah, di sini sudah muncul selamat datang. Jadi perintah itu dijalankan saat pertama kali aplikasi kita jalankan. Itu namanya event fromLoad ya. Ya, seperti itu penjelasan tentang cara memberi perintah atau yang biasa dikenal dengan event. Jadi event itu adalah peristiwa atau kejadian yang diterima oleh suatu objek. Yang tadi yang kita pelajari yang pertama adalah event namanya klik ya. Event namanya klik saat kita klik tombol ini, tombol objek ini, perintah akan dijalankan saat kita klik. Yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang event yang namanya texting, yaitu kita coba jalankan, yaitu perintah akan dijalankan saat terjadi perubahan di teks di textbox ini. Misalnya tadi yang kita klik angka 1, ya di sini sudah muncul kan gambar Pancasila. Terus saat kita yang ketiga kita belajar tentang event yang namanya keyphrase ya, yaitu program atau perintah akan dijalankan pada saat kita mengeklik di keyboard ya. Kebetulan tadi kita akan memberi perintah saat kita tekan enter di dalam keyboard, kita dijalankan aplikasinya atau programnya ya. Kita di enter, langsung dia sudah berubah. Untuk event yang keempat, kita tadi belajar tentang mouse move. Mouse move itu yaitu perintah akan dijalankan pada saat kursor ini ada di atas objek tadi ya. Terus kalau mouse leave yaitu perintah akan dijalankan pada saat kursor meninggalkan suatu objek. Terus yang terakhir tadi kita membahas tentang fromLoad, yaitu event yang perintahnya akan dijalankan pada saat program itu pertama kali dijalankan.
Ya, seperti itu untuk penjelasan tentang cara memberi perintah pada Visual Basic Net atau event ya. Kalau ada kurang jelas tentang penjelasannya, saya mohon maaf. Dan untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang tipe data dan variabel dalam bahasa pemrograman Visual Basic Net. Untuk itu, tunggu video saya selanjutnya bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa pemrograman Visual Basic Net. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.